dibagi berapa zona? Jadinya Dibagi 3, Pak. nah 100 bagi 3 baru 300. Coba ke pembagian coba. Tadi gambar pembagian zonanya. Jadi zona 1 sampai as berapa? As 4, Pak. 4 lebih dikit. Ya as 2 sampai di mana? Gimana, Pak? Yang zona 2-nya sampai as berapa? Sampai as 7 lebih 3/4 bentang. Loh, nah itu yang nggak boleh. Kan maksimum 4 bentang. Kalau dilihat dari zona 3 itu lebihnya 1/4, Pak. Jadi zona 2T tengah-tengah. Gitu. Ini kembali lagi ke metode pelaksanaan. Bukan nggak boleh ya. Apakah memang pelaksanaannya zona 1 dikerjakan, kemudian loncat ke zona 3, yang keduanya, terus yang terakhir ke zona 2. Apakah akan seperti itu? Jadi tidak berurutan. Oh, iya. Berarti Nah, pembagian itu zonanya masih salah ya, Pak? iya, iya, iya. Jadi metode pelaksanaannya itu harus berurutan di dalam monitor atau bangunan ya. Karena berkaitan dengan pemberhentian pengecoran. Itu maksimum harus di 4 bentang. Maksimum ya 4 bentang. Jangan di 3/4. Jadi tidak boleh. Nah itu kalau mau menggunakan 3 zona. Itu kembali lagi ke perhitungan zona di atas. Iya, Pak. Belum kelihatan. Padahal sedikit tadi. Terus. Nah, itu. Enggak. Oh, baru saya yang pada awal itu. Yang kecil. Nah, itu. Itu jam kerja efektif kok. 7, oh Anda hitung bukan ditentukan. Iya. Kan ini kalau bicara mengenai SNI kan ya. Kalau SNI ada yang menetapkan jam kerjanya itu 5 jam. Ada juga yang menetapkan jam kerja efektifnya itu 5,5 jam. Kemudian kalau di proyek ada juga yang menetapkan 6 jam efektifnya ya. Dari 8 jam itu. Nah kalau proyek menetapkan yang 6 jam itu, berarti di proyek tidak begitu banyak kendala gitu ya. Sehingga selisih 2 jam itu 1 jam untuk persiapan, 1 jam lagi untuk bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih. Jadi jangan dihitung seperti ini. Kalau dihitung seperti ini, tentunya akan ada koma-komanya gitu. Artinya kalau jam kerja efektifnya mau 7 jam gitu ya, itu terlalu mepet gitu. Karena SNI pun sebagai pedoman kita mengaturnya hanya 5 jam sampai 5 jam setengah. Nah, tetapi di proyek kadang-kadang sudah diterapkan
jam. Itu pun jika di proyeknya tidak banyak masalah. Jadi artinya proyeknya itu kondisinya bagus gitu. Jadi supply materialnya lancar dan lingkungan untuk kerjanya cukup leluasa gitu. Tidak terganggu. Nah, sehingga dengan aturan itu bisa diperoleh nantinya produktivitas pengecoran pabrik. Produktivitas pengecoran yang 196 itu. Mila boleh diklik yang 196 yang raw 19. Yang 196 kolom C diklik. Nah itu. Ya, itu kan jadi melebihi dari 100 meter kubik gitu. Ya, Pak. Nah, itu kan agak riskan kalau di proyek seperti itu. Riskannya kenapa kita keterlambatan dan itu juga akan melewati jam kerja proyek itu 8 jam itu. Maksudnya kalau melewati jam kerja proyek ya otomatis harus disediakan tambahan gitu. Oleh karena itu di dalam mengatur jam kerja efektif yang mau disesuaikan dengan standar itu. Yang anggap saja ini kondisi normal berarti 6 jam kerja efektif. Sehingga produktivitas penghasilannya semuanya menjadi kecil gitu. Iya. Menjadi nah itu kalau itu untuk luas untuk satu gedung itu aja yang 196 itu kalau Buat 196 untuk satu gedung. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kan ya. Ini sebenarnya menarik juga. Ini berdasarkan pengalaman Bapak dulu. Karena luas waktu membangun hotel di Surakarta gitu. Ya luasnya memang kecil gitu. Mirip-mirip. Ini tapi panjangnya lebih pendek lagi. Jadi begini, owner minta dicor sekaligus. Tapi kontraktor kan kalau ngecor sekaligus, nanti banyak tukang yang tidak memperhatikan ya. Jadi kalau kan prosedur pekerjaannya kan dari bukisting dulu lah umumnya. Bukisting, kemudian tulangan, kemudian cor. Nah, pada saat pemulangan pekerjaannya full, artinya kan orang-orang bukisting sudah hampir selesai. Ya secara otomatis banyak yang nganggur gitu aja. Nah begitu pula kalau pada saat dicor, dua tim pekerja yaitu tim booking dan tim penyulangan itu pasti berhenti kan gitu.
ketahui bahwa saat pengecoran itu kan 1 hari. Nah, berarti pekerja ulangan dan pekerja atau yang perancang itu berhenti bekerja dalam 1 hari. Nah, kita tidak bisa memberhentikan para pekerja, tetap harus masuk kan gitu dan harus dibayar. Nah, itu merupakan kerugian kontraktor kan ya, tidak ada produktivitasnya. Nah, sehingga dinegokan ke owner untuk bisa dicor 2 kali ya, ada 2 tahap. Dalam arti dibagi dengan 2 zona. Walaupun secara hitung-hitungan tetap rugi ya. Karena apa? Karena produktivitas pengecorannya itu di bawah produktivitas normal gitu kan ya. Yang normalnya itu kan 100 meter kubik. Nah, kalau dilaksanakannya hanya 60%-nya atau 75%-nya itu kan rugi kan. Jadi hanya sampai 75 meter kubik misalnya. Itu kan hanya ada 8 truk gitu kan ya. Kalau satu truknya itu menghabiskan waktu untuk menuangkan adukan itu 20 menit, 20 menit, atau 8, jadi 160 menit dibagi 60. Jadi 3 jam kurang kan gitu. Nah, sisanya lagi kan untuk apa gitu kan ya. Setelah itu memang rugi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya masih tidak begitu rugi gitu ya, karena tidak banyak utang yang menganggur gitu ya, dan utang tidak banyak yang menganggur. Nah, kembali ke masalah ini yang luas bangunannya 900 meter persegi, kemudian standar BUMN ya, dalam hal ini dalam rencana karya waskita karya itu mensyaratkan 400 meter persegi itu adalah minimum gitu ya. Kalau PT itu berdasarkan volume beton 100 meter kubik beton. Nah, ini lebih menariknya lagi ini untuk membahas ini. Coba dikaji aja bahwa untuk harapan Bapak sih bisa 2 zoning gitu kan ya. Jadi kalau dijauh dari luasannya itu akan lebih dari 400 meter persegi. Nah, coba dibandingkan dengan volume beton, apakah akan melebihi juga 100 meter kubik atau tidak gitu ya. Kalau kira-kira bisa dipahami? Halo? Bisa, Bapak. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah Pak bisa Ya, Pak. ya, itu kan melebihi 50 meter persegi kan kelebihannya. Coba dilihat di volume betonnya, apakah akan melebihi dari 100 meter kubik beton atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak kan nggak ada masalah, tapi dibagi 2 zoning, tidak ada keterangan-keterangan lain. Nah, tetapi kalau volume betonnya melebihi 100 meter kubik, ya mohon diberi catatan. Catatannya karena kelebihan waktu aja ya. Jadi catatannya begini, kalau besaran standar itu 100 meter kubik beton itu adalah untuk jam kerja normal ya. Jadi artinya bahwa dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu jam kerja normalnya. Nah, dikhawatirkan kalau lebih volume betonnya itu dikhawatirkan lebih dari jam 5 sore. Jadi diberi catatan aja bahwa dengan volume sebesar ini dari pembagian 2 zoning itu maka ada kemungkinan akan melebihi dari jam kerja normal. Itu aja catatannya. Jangan dialihkan ke penyediaan biaya gitu. Nggak usah lah. Kalau untuk tugas ini hanya itu aja. Jadi ini Ya, dikhawatirkan akan melebihi
jam kerja normal. Nah, itu aja ya. Jadi Ya. harapan Bapak dengan luas seperti itu, tidak jauh ya. Harapan dibagi 2 zoning. Iya, dibagi 2 zoning. Kalau salah satunya kelebihan nggak apa-apa kan ya Pak? Tinggal diberi keterangan. Kelebihan apa? Jadi salah satu zonanya kan ini sebelumnya udah dicoba ya Pak 2 zoning. Yang satu memenuhi, yang satu kelebihan Pak. Tapi nggak dimasukin di sini karena yang satunya kelebihan. Iya, pasti akan kelebihan karena Iya. memotong zona itu kan tidak sembarangan, harus mengacu kepada kaidah-kaidah struktur gitu. Ya, diberi Oke, keterangan Pak. saja Pak. Diberi keterangan aja. Ya. Ya Pak. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi ini menariknya dibandingkan antara luasan dengan volume beton. Jadi kalau masih dalam batas sebatas saja ya nggak ada masalah. Kalau sebenarnya di lapangan, kalau masalah volume kemudian bergising tidak memenuhi target waktu misalkan, nah bisa ditambah itunya timnya gitu kan. Jadi nggak masalah. Oke, gitu aja Pak Mujiman. Silakan lagi dilanjut. Oke, untuk yang kelompok 2 ini Mbak Indah ya, Mbak Indah. Ya, ya Pak, Ya, Mbak Indah. jadi ada kalau ada kelebihan, ada catatan, ya sekaligus nanti akan muncul kalau memang sudah berpengalaman, biasanya ya dari siku lembur, ya kan, dari jam itu, ya dari siku lembur, nggak risiko ke operasional, tetapi biasanya juga ada kompensasinya kurva S itu akan lebih maju itu aja. Jadi cuma ada sisi negatif positif negatifnya ya, ada lembur nambah, tetapi ada sisi positifnya, pekerjaannya biasanya maju. Oke, terima kasih. Terus untuk Mbak Gunja, Mbak Indah Setiawati, yang terakhir yang grup 3, siapa ini grup 3? Jam 9.32. Saya Siapa? Pak, sebentar. Mbak Pujiati ya? Grup 3 ya? Oke, monggo Pak, silakan dipresentasikan. Satu kelompok 3. Bapak, ini sudah ada di layar. Ya, silakan. Bapak, ini kan kemarin kita baru sampai pembagian zoning, terus tapi baru dapat 6 zona yang memenuhi luas 400 meter persegi sama minimal volume betonnya 100 meter kubik, Pak. Yang ini tuh belum dibagi lagi. Kayaknya bakal ada 2 zona lagi di sini. Yang zona ketiga itu kecil Mbak, itu kayaknya Mbak. Iya Pak. Itu kalau saya lihat sepintas saja ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang 1, 2, 5 itu kan bentuknya mungkin hanya tipis saja. Tapi kalau dibanding dengan 4 itu yang 3 memenuhi itu. Tadi itu. Memenuhi yang 3 itu luasnya 440 Pak. Terus si volume betonnya itu 240 meter kubik. Jam efektifnya tidak saya sepintas saja ya. Sudah mulai kelelahan. Efektifnya berapa jam? Kan 7 jam Pak dihitung di sini di produktivitas. Itu semua sama, 7 jam. Iya Pak. Jadi kelompok kita tuh ngitung dulu produktivitasnya Pak, terus ngitung volume betonnya. Nah, jadi setiap volume per zona itu disesuaikan sama produktivitasnya Pak.
harus oke. jangan melebihi. Ya, berarti ya itu yang dihitung itu lantai berapa Mbak ini Mbak? Ini lantai ini Pak, lantai 1. Satu ini berapa lantai? Totalnya Pak, Ya, ada 6 lantai. 6 lantai. Ya, Potongannya ada nggak Mbak? Mbak siapa ini? gimana Pak? Uji Ati. Potongannya ada nggak? Gambar Potongan potongannya dari nggak gambar ada ini. Pak. Ke gambar. Tuh ini. Ya. Buat besar lagi Mbak biar kelihatan Mbak. Coba dimensi balok sudah ada, tapi baru balok yang utama ya. Iya Pak. 450, 700, kolomnya 800, 800. Balok anak tapi sudah ada di yang lainnya, gambar yang lainnya. Maksudnya tadi kan sudah ke produktivitas, nanti kan secara detail kan akan ke sini. Maksudnya kan mencek dimensi ini, dimensi balok, kolom sudah ada yang kolom lantai 1, lantai 2, lantai 3, nah, lantai 4 itu sudah berubah, lantai 5 berubah, 6 berubah kan, 550. Dimensi balok, untuk balok anaknya sudah tahu Mbak itu Mbak? Ada Pak. Nah, Dimensi. oh sudah kami ada dimensi balok Iya, anak Pak. sudah, balok hidupnya sudah. Terus, nah ini yang menarik ini nanti nih pemasangan scaffoldingnya itu yang ini, yang balok itu jarak baloknya 3 meter 400 atau 3 meter 40, oke, benangnya kita 9 meter lebih, oke. Nah, dimensi balok sudah ada, elevasinya tadi sudah ada, aktivitas sudah, ini progresnya sudah. Kelengkapan data untuk menyelesaikan tugas sudah lengkap Mbak? Atau teman-teman grup ini karena Mbak pindah ke Mbak Pujiati saja sudah lengkap datanya? Paling Jangan belum sampai yang begitu data. jalan atau begitu mengerjakan datanya kurang. Kalau untuk yang gambar ini mah udah lengkap Pak. Sudah lengkap ya. Jadi sudah menghitung produktivitasnya. Iya Pak. Sudah ya. Oke. Oke, mungkin dari Pak Ujang kalau mau masukkan komentarnya dari saya itu, saya sudah kelelahan. Silakan Pak Ujang. Tadi produktivitasnya sudah, ini kelompok 3 terakhir, kelompok 1, 2, 4 sudah. Silakan Pak Ujang. Kalau tadi kurang
minimal sih. Jadi cuma senang dengan kelas. Halo, kedengaran suara Bapak? Ya Pak, kedengaran Pak. Jadi Bapak kurang mendengar karena Bapak sedang dengan kelas 2B PSI gitu. Tadi dibagi berapa zona ini? Tadi itu ini Pak kan belum selesai semuanya, baru 6 zona yang memenuhi. Yang ini belum dibagi, kayaknya bakal ada 8 zona Pak. Luasnya berapa total? Luas totalnya itu kemarin Rijali bisa dibantu luasannya. Sebentar Pak. 4.947 meter persegi, Pak. 4.000. Oh ya, kita lebih dari 6 zona. Ya kan nggak apa-apa. Jadi itu kan acuannya bisa ke 400 per 400 itu kan minimum. Atau bisa Iya. ke apa namanya 25 besar acuan juga sama terus berikutnya. Nanti tinggal di pertimbangan saja kalau dibikin sehari paling paling cepat tuh 15 menit ya. Iya Pak. Oh, terus besarnya itu kalau cepat dengan asumsi bahwa itu sudah pelan itu adalah kurang lebih sampai 10 gitu asumsinya. Itu kan sebenarnya tergantung kondisi di lapangan gitu kan ya. Kalau truknya manuvernya cepat ke apa sih ke mobil pump itu bisa lebih cepat ya, artinya bisa 15 menit tercapai gitu kan ya. Tapi kalau manuvernya susah, apalagi kalau antrinya itu di jalan gitu kan ya, antri truknya, nah itu akan lebih lama ya. Jadi truk yang telah habis menyetorkan itu kan keluar dulu kan ya, keluar Iya. dulu, baru setelah keluar truk yang antrian berikutnya kan masuk manuver gitu kan ya, kemudian setting ke komplit pannya, kemudian dilakukan tes lam dulu kan, dilakukan tes lam dulu, kalau dinyatakan oke baru itu disetorkan gitu, sehingga nah total durasinya itu yaitu di sekitar 15 menit sampai 20 menit. Dan nanti diatur saja kalau mau didetailkan dari produktivitas itu dan di sekitar itu. Sehingga volume bekerja bisa diperoleh apakah itu masih dalam batas wajar nggak, terus sedikit juga nggak apa-apa gitu. Asal nanti diberi Iya Pak. di zona ini, di zona dan di jam kerja efektif ya. Iya Pak. Ya. Kan tidak mungkin nanti tidak di setiap zona akan melebihi jam kerja efektif. Jadi hanya di zona-zona tertentu saja yang akan melebihi dari jam kerja efektif. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan karena tadi yang Bapak perhatikan tentang zonanya yang baru 6 itu. Mungkin begitu Pak Mujiman, silakan lagi. Mana tadi?
Halo, Pak Widiman. Ya, Saya pamit aja mau ke yang kelas satunya lagi. tadi sudah semua ya Pak ya. Yang terakhir Mbak kelompok 2 Oh, tadi sudah.